Welcome to my YouTube channel. Support channel dengan subscribe yuk, terima kasih. Part selanjutnya akan disematkan di kolom deskripsi. Part 10. Selesai menjalankan rutinitas kelas, Alvaro, Jackie dan Nico jalan ke arah taman. Mereka ingin bersantai dan sedikit mencari udara segar. Tiap pasang mata dari para mahasiswi selalu tertuju ke arah tiga lelaki muda itu. Terkhusus pada sosok Alvaro Zenith Excel yang lebih mencolok dari yang lainnya. Mereka duduk pada bangku panjang yang berada di bibir taman. Tawa yang bersambut selalu menguar tatkala satu kisah tersampaikan dengan lawakan khas remaja. Apalagi saat Nico bercerita tentang konser yang ia tonton 3 hari yang lalu. Nico lebih energi dan bersemangat dalam bercerita dibanding dengan kedua temannya. Sedang Jackie, lelaki itu cenderung diam dan menempatkan diri sebagai pendengar yang baik. Al, bisa kita bicara? Keakraban mereka terjeda ketika satu kalimat mengudara dari arah belakang. Tanpa dikomandoi, ketiga pasang mata itu langsung menoleh ke arah sumber suara. Lalu, melebarkan mata. Belva Kalista telah berdiri tegak di sebelah sana, dengan sorot mata yang terus tertuju pada sosok Alvaro, sang kekasih. Tak lama, Jackie dan Nico bangkit dari tempat duduk, lalu jalan menjauh. Seperti biasa, Jackie dan Nico pergi tanpa pamit atau menegur Belva. Sejak menjadi pacar Alvaro, Belva selalu bertindak posesif dan cenderung menggurui. Hal itu yang membuat sahabat Alvaro merasa kurang nyaman. Belva Kalista jalan mendekati Alvaro, lalu duduk di samping lelaki itu dengan tatapan yang mengarah ke depan. Seketika hening hadir. Keseruan yang tadi tercipta tiba-tiba menguap tanpa sebab. Alvaro mulai meraih ponsel dari dalam tas, lalu membuka aplikasi game. Seperti biasa, lelaki itu akan mencari kesibukan lain ketika bertemu dengan Belva. Tanpa diduga, Belva melarang dengan menyentuh ponsel yang Alvaro pegang, lalu mengambilnya tanpa mengucap kata. Dua pasang mata itu saling tatap dengan rasa yang tak sama. Alvaro tak paham dengan apa yang Belva lakukan. Sedang Belva, wanita itu menyimpan kekecewaan yang teramat pada sosok sang kekasih. "Kenapa kamu bawa motor?" Alvaro langsung mengalihkan pandangan ketika Belva mencecar dengan sebuah kalimat tanya. "Apa kamu mau celaka seperti waktu itu?" Kekecewaan Belva kembali meluap dengan sorot mata yang berembun. Pun dengan rasa khawatir yang tergambar jelas dari raut wajah. Kenangan buruk yang menimpa sang kekasih setahun yang lalu kembali berputar dalam ingatan. Alvaro tak menjawab. Lelaki itu lebih pilih menunduk karena ia tak punya alasan untuk menyanggah ucapan Belva. Lebih tepatnya, Alvaro tak mau menambah masalah baru. "Pulang kuliah, biar aku yang antar." Belva menyentuh punggung tangan Alvaro, lalu menggenggamnya erat. Tak sampai 1 menit, Alvaro lebih pilih menepis tangan Belva, lalu menggeleng. "Nanti, aku mau pulang bareng Lova," ucapnya. "Biar aku antar." Belva tetap mengajukan usul yang sama. "Nggak usah berlebihan gini Bel. Kamu nggak harus parno berlebih seperti ini. Waktu itu, kondisi jalan licin karena hujan. Dan sekarang kan lagi nggak hujan." Belva menggeleng. "Pokoknya aku antar." "Cukup Bel." Alvaro menyambar ucapan Belva. "Kenapa sih semua yang aku lakukan selalu salah di matamu? Aku bertindak begini salah. Aku mengambil keputusan seperti itu juga salah. Aku ini laki-laki Bel. Aku punya suara dan aku punya pilihan. Sebenarnya, yang kamu mau dari aku itu apa sih?" "Al?" Belva melebarkan mata ketika kalimat yang Alvaro ucap. Bagai kereta api tanpa rem. Sorot mata penuh kekhawatiran yang tadi terarah
seketika berubah tajam dan menjadi fokus. Belva tak sangka, kalau Alvaro bisa berucap demikian. Tak lama, gadis itu beranjak dari tempat duduk. Lalu, jalan ke arah gedung kampus dengan perasaan kecewa yang berlipat kali ganda. Sedang Alvaro, lelaki itu masih diam dengan sorot mata yang mengarah pada satu titik. Alvaro bergeming. Lelaki itu membiarkan Belva pergi, tanpa ada niat untuk mengejar. Jika biasanya, Alvaro akan membujuk dan minta maaf. Tapi tidak dengan sekarang. Cuaca siang hari terasa panas karena terik mentari telah berada di atas kepala. Beberapa kendaraan mewah berlalu lalang mengikuti arahan sang pengemudi dengan gesit. Di sebelah sana, tepatnya di samping pohon rindang, Lovandra berdiri dengan salah satu tangan yang memayungi kepala. Wajah lelah jelas terlihat, saat peluh menetes dari tiap sisi kulit. "Abang dari mana saja?" serunya, saat lihat Alvaro jalan mendekat. Lelaki itu terus menebar senyum dengan langkah yang terus terayun. "Tadi ada tugas dikit," jawab Alvaro ketika jarak antar mereka tinggal 3 langkah. Setelah memakai helm, kendaraan roda 2 itu pun melaju menyusuri jalan raya. Sepanjang jalan, Lovandra terus melingkarkan tangan pada area perut karena rasa takut. Motor sport itu terus bertarung melawan angin. Semakin dalam gas ditarik, semakin kuat angin yang dilawan. Tak berselang lama, kendaraan roda 2 itu pun menepi. "Kok berhenti di sini, Bang?" Lovandra menyipitkan mata heran. "Kita beli kelapa muda dulu." Alvaro mulai melepas helm. Begitu juga dengan Lovandra. Setelahnya, mereka jalan ke arah pedagang kaki lima yang hanya berjarak beberapa langkah dari motor. "Abang sering kesini?" Lovandra menoleh. Pun dengan Alvaro. "Gue nggak punya pantangan," ucapnya cepat. "Gue bisa makan atau minum dimanapun." Lelaki itu kembali melanjutkan langkah. "Apa lo nggak suka beli makanan di tempat begini?" Alvaro kembali menoleh. "Suka kok," jawab Lovandra singkat. Sebelum akhirnya mereka duduk pada sebuah bangku panjang. Tak lama, seorang lelaki dewasa datang menawarkan dagangan. Dan Alvaro menyebut apa yang ingin ia beli. Lelaki itu memesan 2 buah kelapa muda karena cuaca hari itu begitu terik dan panas. Setelah menunggu beberapa menit, pesanan pun datang dan sepasang suami istri itu langsung mengeksekusinya. Segar, Lovandra tersenyum puas ketika seruputan pertama telah sukses membasahi tenggorokan. "Apa lo suka?" Alvaro menoleh. Dan Lovandra pun mengangguk. Wanita itu kembali menyeruput air kelapa hingga tandas. "Ada yang mau lo omongin?" Di sela-sela kebisuan, Alvaro kembali mengucap tanya. Dan Lovandra menjawab pertanyaan itu dengan sebuah gelengan. "Kenapa?" Alvaro mulai merubah posisi duduk, hingga badan menghadap sempurna ke arah sang istri. "Buat apa?" Wanita itu membalas tatapan yang terarah. "Apapun yang Lova rasa, itu tak ada imbasnya juga kan buat abang." Sosok itu kembali mengalihkan pandangan pada objek lain. "Lova hanya butuh waktu, Bang." "Maksudnya?" Alvaro mengernyitkan dahi. "Bingung." "Pernikahan kita ini main-main kan?" Lovandra kembali menoleh. Dan Alvaro melebarkan mata syok. Lelaki itu mulai panik dengan apa yang Lovandra ucap. "Gue." Alvaro tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Karena kata demi kata yang ia punya seolah lenyap begitu saja. "Nggak usah dilanjutin, Bang. Lova nggak akan nuntut lebih kok. Beri gue kesempatan." "Sudah sering. Dan endingnya tetap sama kan?" Wanita itu terus menatap dengan sorot mata yang pasrah. Sontak Alvaro meraih tangan sang istri. "Please." Dan Lovandra lebih pilih mengalihkan pandangan. "Lo boleh marah, tapi jangan kayak gini." "Buat apa, Bang? Marah juga nggak bisa merubah apapun kan?" "Lo kan istri gue, Love." "Istri?" Lovandra kembali menoleh. "Itu hanya status doang, Bang.
Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Apa? Lova punya tempat di sini. Wanita itu meletakkan tangannya di dada Alvaro. Alvaro langsung menyentuh tangan Lovandra, lalu menggenggamnya erat. Ikut gue, lelaki itu beranjak, sembari terus menggandeng tangan sang istri. Setelah membayar, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sampai rumah, Lovandra langsung lari ke arah kamar tanpa mengucap sepatah kata pun. Satu aksi yang membuat Alvaro kian dilema. 1 minggu terakhir tak saling tegur sapa. Itu sudah cukup membuat jiwa Alvaro limbung karena kehilangan. Meski mereka masih tinggal satu rumah dan satu ranjang. Sosok jangkung itu terus menatap tingkah Lovandra yang jalan ke arah lemari pakaian, sebelum akhirnya jalan ke arah kamar mandi. Dengan perasaan yang tak tentu, Alvaro jalan ke arah pintu kamar mandi. Lalu, berdiri terpaku dan terus menunggu. Hingga, gemericik air yang tadi mengudara, senyap karena aktivitas dari dalam telah usai. "Abang?" Lovandra memekik kaget. "Ngapain abang di sini?" Alvaro tak menjawab. Lelaki itu terus menatap dengan sorot mata yang tak biasa. Satu tatapan yang membuat Lovandra salah tingkah dan gugup. Merasa waktu terbuang percuma karena sang suami tak menjawab, Lovandra pun memilih jalan lewat arah samping karena tubuh lelaki itu menghalangi jalan. Langkah Lovandra terhenti dengan paksa ketika sang suami tiba-tiba merengkuh raganya dengan cepat. "Abang?" Lagi-lagi Lovandra kaget dengan sikap spontan yang ia terima. "Abang, apa-apaan sih?" Ulasnya gugup karena sang suami tiba-tiba memeluk dari belakang. "Gue nyaman sama lo, Lov." Wanita itu memejamkan mata saat ucapan masuk dalam indera. Tak berselang lama, Alvaro mulai merubah posisi tubuh dengan menghadang langkah Lovandra dari depan. Kini, dua pasang mata itu saling tatap dalam diam. "Apa, rasa yang kita punya itu tak cukup?" Lovandra menunduk ketika pertanyaan itu terlontar. "Tatap dan lihat gue, Lov. Setelah hari ini, gue janji, gue nggak akan bahas apapun lagi." Lovandra pun mendongak. Lalu, menyatukan kembali sorot mata mereka lagi. "Gue salah? Ya. Gue akui gue salah. Gue juga pernah bilang kan kalau gue nggak yakin dengan apa yang kita lakukan 5 tahun yang lalu." Lovandra mengangguk. "Waktu itu, kita duduk berdua, dan orang tua itu bicara panjang lebar dengan bahasa yang gue nggak ngerti. Maksud abang, ketua adat?" "Ya," sambar Alvaro. "Yang gue tahu, gue harus mengangguk agar permainan cepat selesai. Selebihnya, gue benar-benar nggak tahu, Lov. Jadi sekarang, abang maunya gimana? Beri gue waktu buat selesaiin ini semua." Alvaro memegang lengan Lovandra dengan sorot mata yang terus terpatri. "Kalau Lova nggak mau?" Lelaki itu tertegun sesaat, sebelum akhirnya melerai tangannya dari lengan sang istri. Bersambung.